warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 8 dan 9 ingin mempresentasikan hasil interpretasi kami terkait kelembagaan dan kepemimpinan yang ada di Desa Tanjung Seteko. Anggota terdiri dari saya, Viola Ananda. Saya Farhandani. Saya Putri Aimib Tahuljana. Saya Nafisya Oktaviani. Saya Tarana Syakila. Saya Umatul Khairia. Saya Sabarulan Lafau. Saya Gina Purwinta Beruginting. Baik, di sini ada kelembagaan kelompok tani dan kepemimpinan Desa Tanjung Seteko. Next. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Desa Tanjung Seteko merupakan desa yang dikenal sebagai sentra produksi dari tanaman hortikultura, khususnya sayuran dan buah-buahan. Di Kabupaten Ogan Ilir, di mana pemerintah daerah setempat telah melakukan berbagai kegiatan program pengembangan produk pertanian tanaman hortikultura, termasuk di Desa Tanjung Seteko dengan tujuan untuk meningkatkan produk pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui lembaga-lembaga yang ada di Desa Tanjung Seteko. Lembaga-lembaga yang ada di Desa Tanjung Seteko ini terbagi menjadi atas dua kelembagaan, yaitu Balai Penyuluhan, Gapoktan, dan Kelompok Tani, yang masing-masing memiliki peran penting dalam membantu petani dalam melakukan pengembangan usaha taninya. Next, efektivitas peran kelembagaan dalam mendukung usaha tani. Nah, yang pertama, kelembagaan mendukung usaha tani. Berdasarkan hasil perhitungan untuk tingkat kelembagaan mendukung usaha tani memiliki rata-rata sebesar 4.804, yang artinya kelembagaan kelompok tani sudah efisien dalam mendukung usaha tani yang ada di Desa Tanjung Seteko. Yang kedua, kinerja kelembagaan. Berdasarkan hasil perhitungan untuk tingkat kinerja kelembagaan memiliki rata-rata sebesar 4.666 sekian, yang artinya kelembagaan kelompok tani desa tersebut sudah efisien dan aktif untuk mendukung usaha tani. Yang ketiga, kelembagaan memberikan manfaat. Berdasarkan hasil perhitungan untuk tingkat kelembagaan memberikan manfaat memiliki rata-rata sebesar 4.460 sekian, yang termasuk dalam kategori bermanfaat. Yang ketiga, yang keempat, kelembagaan memberikan fasilitas. Berdasarkan hasil perhitungan, untuk tingkat kelembagaan memberikan fasilitas memiliki rata-rata sebesar 4.439 sekian, yang termasuk dalam kategori sangat mendukung, di mana setelah mereka bergabung ke dalam kelompok tani, banyak dari mereka yang mendapatkan fasilitas. Baiklah, jadi saya akan melanjutkan hasil interpretasi mengenai efektivitas kelembagaan di Desa Tanjung Seteko, di mana poin pernyataan kelembagaan memberikan fasilitas petani didapatkan nilai rata-rata sebesar 4,4, yang dimana artinya kelembagaan sudah efisien dalam mendukung memfasilitasi petani yang ada di Tanjung Seteko, mulai dari permodalan, di mana kelompok tani di sana sendiri sudah menyediakan uang kas atau tabungan yang dimana setiap bulannya akan disetor 50.000 setiap anggota petani kepada kelompok tani, di mana nantinya tabungan itu akan digunakan untuk modal petani jika ingin disimpan pinjamkan ketika petani membutuhkan modal untuk berusaha tani. Yang boleh di next. Oke, untuk poin pernyataan selanjutnya itu ada kelembagaan mendukung produksi, di mana dari nilai rata-rata yang didapat itu sebesar 4,4, yang artinya kelembagaan yang ada di Desa Tanjung Seteko itu juga sudah membantu dalam petani dalam meningkatkan produksi, di mana selain seperti tadi menyediakan fasilitas, mereka juga membantu petani dalam peminjaman alat-alat untuk berusaha tani seperti traktor, sarana bantuan pupuk dan bibit. Kemudian dengan adanya kelembagaan juga membantu petani dalam mendapatkan informasi mengenai bantuan-bantuan dari pemerintah yang nantinya akan meningkatkan produksi dari petani yang ada di desa tersebut. Untuk variabel selanjutnya itu ada pernyataan mengenai kelembagaan mendukung pemasaran. Nah, di mana nilai ini didapatkan rata-rata 3,2, yang artinya cukup setuju, di mana kelembagaan di sana cukup membantu kelompok tani yang ada di desa tersebut, tapi belum signifikan memfasilitasi pemasarannya. Hanya sekedar dengan adanya petani bergabung dalam kelompok tani itu, mereka membantu dalam mempermudah petani untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai penjualan hasil panen ke tengkulak atau agen yang di sana untuk bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Kemudian untuk poin selanjutnya itu ada kelembagaan membantu menghindari fluktuasi harga, di mana
poin pernyataan ini mendapatkan nilai sebesar 2,5 yang artinya masih tergolong cukup, tapi pemasaran yang ada di kelembagaan yang ada di desa tersebut belum bisa membantu petani dalam menghindari fluktuasi harga, karena petani masih secara individu dalam memasarkan hasil panen mereka. Tetapi dengan adanya petani bergabung dalam kelompok tani tersebut, itu memudahkan petani untuk menjual hasil panen mereka dan mendapatkan informasi mengenai harga-harga panen yang sedang ada di pasaran. Oke, jadi di poin selanjutnya ada kelembagaan mendukung program pelatihan. Nah, dari nilai perhitungan yang kami dapat, di program kelembagaan mendukung program pelatihan mendapatkan rata-rata sebesar 2,9, yang berarti itu cukup menyediakan pelatihan. Nah, di kelompok tani di desa tersebut, pelatihan itu berbentuk seperti pelatihan cara menanam yang baik, membuat pupuk, dan lain-lain. Hamsa, next tolong. Nah, selanjutnya ada poin kerjasama dengan kelembagaan lain. Nah, di poin ini kami mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,1, yang berarti itu cukup setuju. Nah, di desa tersebut banyak sales produk yang menawarkan kepada mereka. Jadi di desa tersebut ada kerjasama dengan kelembagaan lain. Nah, seterusnya ada keterlibatan kelembagaan. Nah, di sini perhitungan yang kami dapat itu rata-rata sebesar 3,1, yang berarti cukup setuju. Nah, ketua kelompok atau anggota kelompok di sana itu sangat membantu dalam permasalahan yang terjadi di kegiatan pertanian mereka. Nah, lalu di sini ada faktor kepemimpinan dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Dari data yang kami dapat, itu didapatkan rata-rata sebesar 1,3, yang berarti menunjukkan bahwa petani belum menerapkan pertanian ramah lingkungan. Nah, di desa tersebut, pertanian ramah lingkungan belum diterapkan secara menyeluruh, tetapi mereka sudah pernah mendapat pelatihan, tetapi tidak diterapkan secara terus-menerus karena beberapa hal, seperti sukar dalam mencari bahan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor kepemimpinan dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu tingkat motivasi pemimpin. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata kami, yaitu diperoleh 1,5, yang menunjukkan bahwa tingkat motivasi ketua kelompok tani itu belum sepenuhnya baik dalam proses penerapan pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu tingkat antusias pemimpin dalam menerapkan pertanian yang berkelanjutan. Nah, dari hasil perhitungan yang kami dapatkan, diperoleh nilai rata-rata 2,03, yang menunjukkan bahwa tingkat antusias ketua kelompok tani itu sudah baik dalam proses penerapan pertanian yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga yaitu tingkat tanggung jawab ketua kelompok petani. Nah, berdasarkan hasil perhitungan rata-rata yang kami peroleh, nilai yang kami peroleh adalah 2,38, yang menunjukkan bahwa tingkat tanggung jawab ketua kelompok petani itu sudah cukup baik dalam mengajak anggota kelompok taninya melakukan proses penerapan pertanian yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu yang terakhir, konflik antara ketua dan anggota. Dari hasil penelitian yang kami didapatlah nilai rata-rata 1,9 atau mendekati angka 2, yang artinya terdapat konflik antar ketua dan juga anggota kelompok petani atau antar anggota kelompok tani, seperti perbedaan pendapat. Contohnya seperti bagaimana cara melakukan penanaman pertanian yang berkelanjutan yang lebih baik gitu. Terima kasih. Kelembagaan dan kepemimpinan para petani hortikultura Desa Tanjung Teko, Kabupaten Oganilir, di mana desa ini berada di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Oganilir, yang di mana petani di sini mata pencaharian petani dan pedagang, serta petani di sini menanam yaitu tanaman hortikultura. Tujuan dari di pendahuluan, tujuan dari organisasi pertanian yaitu mempermudah petani untuk mengakses pupuk, bibit, dan teknologi dan informasi pasar. Contoh
BMKG. Yang ketiga yaitu ada penyuluhan pertanian yang diberikan langsung oleh Bapak Aldi. Apa itu kelembagaan dan kepemimpinan? Kelembagaan adalah sistem organisasi atau badan sosial yang menjalankan usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Kelembagaan mencakup pola organisasi dan aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan pasar seperti keluarga, negara, agama, dan ekonomi, serta terbagi menjadi lembaga formal dan non-formal. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama melalui arahan, tindakan, dan menciptakan perubahan seperti kepercayaan dalam organisasi. Tantangan yang dihadapi petani yaitu yang pertama pemasaran hasil panen. Petani yang ada di desa tersebut menjual hasil panennya langsung ke tengkulak dan tidak ada bantuan dari penyuluhan terkait tentang pemasaran. Dan yang kedua itu keterbatasan sumber daya. Hanya ada satu penyuluh yang ada di desa Tanjung Seteko yaitu Bapak Aldi. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada hasil instansi. Di desa tersebut setelah kami observasi itu di desa tersebut itu hanya ingin cepat gitu untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan tidak mau mempertimbangkan tentang keberlanjutan untuk petani berikutnya atau untuk keberlangsungan yang akan menjaga lingkungan yang sehat. Sini saya akan menjelaskan dengan solusi yang dapat diberikan di Desa Tanjung Seteko. Yang pertama itu tentang pemasaran hasil panen, yang dimana sebaiknya pemerintah itu membuat sistem informasi harga berbasis aplikasi, yang dimana itu dapat memudahkan masyarakat maupun petani yang ada di Desa Seteko untuk mengetahui harga naik dan turunnya di desa tersebut. Yang kedua itu tentang keterbatasan sumber daya, yang dimana menambah jumlah penyuluh pertanian lapangan atau PPL serta mengadakan pelatihan berkala yang terjadwal, yang dimana saat kami mewawancarai petani-petani yang ada di sana, penyuluhan pertanian terbatas dalam memberikan pelatihan yang ada di desa tersebut. Yang ketiga itu adalah ketergantungan pada hasil yang instan, yang dimana edukasi dan pelatihan tentang pertanian berkelanjutan dan juga pertanian organik itu sangat dibutuhkan sekali di masyarakat setempat untuk dapat menambah pengetahuan di petani Desa Seteko. Next. Nah, berikut peran pemimpin dan kepemimpinan yang ada di Desa Seteko. Yang pertama itu adalah kelompok tani dan penyuluh pertanian, yaitu Bapak Aldi yang berperan sebagai PPL dalam mengerjakan kegiatan pertanian seperti arisan setiap bulan sekali. Jadi yang seperti kami wawancarai di desa tersebut, di dalam desa tersebut itu rutin adanya pertemuan tiap bulan dan juga ada sistem simpan pinjam di desa tersebut untuk membantu para petani yang ada di situ. Yang kedua itu adalah kelompok tani, penyuluh dan pemerintah pembangunan greenhouse sebagai hasil untuk menginspirasi masyarakat untuk petani berkelanjutan. Yang ketiga, adanya pendekatan kepada masyarakat dengan turun lapangan secara langsung untuk memberikan saran tentang cara tanam yang baik. Nah, seperti yang kita ketahui atau yang kami tanyakan di desa tersebut, penyuluhan atau PPL yang ada di situ hanya memberikan arahan tanpa memberikan informasi terlebih lanjut di lapangan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait 30 data responden petani hortikultura di Desa Tanjung Seteko yang mana kami sudah melakukan pengolahan data di Excel. Yang pertama itu, untuk poin pertama itu ada kelembagaan mendukung usaha, yang mana itu diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,6. Angka ini menunjukkan bahwasanya kelembagaan di sana itu sangat mendukung kegiatan usaha pertanian di Desa Seteko. Dapat dilihat bahwasanya di sana itu ada Balai Penyuluhan Pertanian, yang mana Balai Penyuluhan Pertanian itu sebagai komunikator dan mediator yang menjadi jembatan pemberi informasi terhadap ke petani di Desa Seteko. Terus poin yang kedua itu ada kinerja kelembagaan, yang mana diperoleh rata-rata 4,23. Angka ini menunjukkan kinerja kelembagaan di sana itu dinilai sangat baik. Terus misalnya penyuluhan pertanian di desa itu ada Pak Aldi, tidak hanya memberikan pelatihan, tapi juga menjadi penghubung dengan pemerintah, yang hal ini membuktikan bahwasanya kelembagaan berfungsi sebagai penggerak di desa tersebut.
Terus yang poin ketiga itu ada manfaatnya, kelembagaan memberikan manfaat dengan diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,17. Angka ini menunjukkan rata-rata petani sana itu setuju dengan manfaat dengan adanya kelembagaan ini. Terus kelembagaan ini memberikan manfaat nyata seperti pemberian subsidi. Kemarin kami pas wawancara itu ada salah satu responden kami yang dapat subsidi sapi diberikan langsung ke petani di desa Steko. Nah, dengan adanya itu tidak hanya memberikan pendapatan petani tapi juga mendukung ketahanan pangan di desa tersebut. Artinya itu kelembagaan tidak hanya ada tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di desa tersebut. Nah, untuk poin berikutnya itu ada kelembagaan mendukung produksi yang mana itu diperoleh nilai rata-rata itu 3,7. Angka ini menunjukkan bahwasannya di sana itu kembanganya sudah cukup baik, sudah sangat membantu produksi di kegiatan di desa tersebut. Nah, berikutnya itu ada poin bagian kelembagaan membantu dalam memasarkan dan menstabilkan fluktuasi harga. Diperoleh nilai rata-ratanya itu ada 1,33 dan 1,20. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa angka ini sangat tidak setuju karena kelembagaan sana itu tidak efektif dalam membantu masyarakat memasarkan dan menstabilkan harga di sana. Rata-rata petani ketika ada produknya pasca panen mereka itu langsung jual ke tengkulak dan mereka mengikuti harga yang dijual oleh si tengkulak. Sehingga kelembagaan di sana itu belum ada keterlibatannya dalam memberikan akses pasar yang luas bagi petani di desa Tanjung Steko. Nah, poin berikutnya itu ada pelatihan dan kerjasama dengan lembaga yang didapat dengan nilai rata-rata 3,47 dan 3,18. Dengan kategori sangat setuju. Di sana itu Penyuluh itu mengadakan program pelatihan seperti membahas tentang pengendalian hama dan bagaimana cara menanam tanaman yang dengan kualitas tanah asam yang tinggi. Hanya saja program-program pelatihannya itu dilaksanakan hanya sebulan sekali karena sumber daya penyuluhan di desa itu tuh terbatas, hanya satu penyuluh saja. Sehingga untuk program misalnya itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam 2 kali dalam seminggu. Dan yang poin yang terakhir itu ada keterlibatan kelembagaan yang mana diperoleh nilai rata-rata 3,5 dengan kategori rata-rata itu sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwasannya walaupun sangat setuju di sana keterlibatan kelembagaan di sana itu belum optimal, yang mana BUMDes di desa tersebut itu tidak ada BUMDes, yang ada hanya Balai Penyuluhan Pertanian terus Badan Ketahanan Pangan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi antara lembaga pemerintah dan swastanya itu saling terlibat untuk meningkatkan pendapatan di desa Tanjung Steko. Nah, untuk berikutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah 30 data responden yang berhubungan dengan kepemimpinan. Berdasarkan 30 data responden berhubungan dengan kepemimpinan ketua kelompok tani dalam mendukung pertanian berkelanjutan untuk mengetahui ada atau tidaknya praktik pertanian berkelanjutan di desa Tanjung Steko. Nah, pada poin pertama itu apakah sudah menerapkan sistem pertanian yang ramah lingkungan diperoleh rata-rata 1,33 yang menunjukkan bahwa angka tersebut menunjukkan rata-rata petani itu belum menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan. Hanya sebagian kecil kelompok tani yang sudah menerapkan pertanian yang ramah lingkungan. Nah, dominan banyak di skor 1 yaitu tidak menerapkan. Alasan belum menerapkannya itu adalah karena didasari oleh kualitas tanah yang belum cukup baik dan perlu dilakukan penetralan agar kualitas tanah dapat meningkat. Selain itu, luas lahan yang digarap itu tidak memungkinkan bagi petani untuk menggunakan pupuk organik karena membutuhkan proses dan waktu yang lama.
pertanian organik yang dilakukan oleh Bapak Sukidi, yaitu salah satu responden kami, dan yang lainnya itu menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan seperti sapi dan ayam, serta menggabungkan pupuk kimia sebagai tambahan nutrisi tanaman. Nah, dalam teori kepemimpinan transformasional, pemimpin yang efektif itu mampu menginspirasi anggota untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan melalui visi bersama dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Dari hal inilah, Ketua Kelompok Tani berperan sebagai agen perubahan dengan mendorong pertanian yang ramah lingkungan. Nah, pada poin kedua dan ketiga itu membahas tentang bagaimana tingkat motivasi dan antusias Ketua Kelompok Tani dalam proses penerapan pertanian. Itu diperoleh di angka 3,17 untuk tingkat motivasi ketua dan angka 3,03 untuk antusias ketua. Nah, angka ini menunjukkan bahwa petani cukup setuju dengan pernyataan bahwa Ketua Kelompok Tani sudah cukup memberikan motivasi dan menunjukkan antusiasnya terhadap pertanian berkelanjutan. Nah, responden yang memberikan nilai setuju dengan 4 poin dan 2 pertanyaan tersebut diantaranya adalah Bapak Sukito, Ibu Aminah, Jamiah, Ica, Nurhayati, Sudaryanto, dan Sutrisno. Namun tidak sedikit juga memberikan nilai 1-2 karena menurut mereka Ketua Kelompok Tani belum memberikan motivasi dan antusiasnya terhadap pertanian berkelanjutan. Nah, dalam materi efektivitas kepemimpinan, efektivitas kepemimpinan merupakan pemimpin yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik dengan memberikan manfaat bagi organisasi serta menjaga reputasi organisasi yang baik, selalu memotivasi bawahannya dan meningkatkan keuntungan untuk organisasi. Nah, tingkat efektivitas kepemimpinan ini ditentukan dari hasil bersama antara pemimpinan orang-orang yang dipimpinnya dan sangat dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin tersebut. Dengan mampu memberikan motivasi dan mendukung proses pertanian berkelanjutan menunjukkan bahwa pemimpin tersebut sudah cukup baik dalam memimpin para anggotanya. Selanjutnya, pada poin keempat itu tentang bagaimana tingkat tanggung jawab Ketua Kelompok Tani dalam proses penerapan pertanian berkelanjutan. Nah, pada poin tersebut diperoleh nilai dengan angka 2,97. Nah, angka ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Ketua Kelompok Tani sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai responden yang banyak memberikan poin 3 dan 4, artinya mereka rata-rata setuju dengan pernyataan tersebut. Namun, terdapat juga responden yang memberikan nilai 1 dan 2 yang menunjukkan tidak setuju, diantaranya adalah Bapak Wario, Sukidi, Supriyanto, Rohman, Siti Hadijah, Wagimun, dan Ica. Nah, tanggung jawab merupakan peran penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tanggung jawab itu adalah kewajiban moral dan profesional yang dimiliki seorang untuk melaksanakan tugas serta mempertanggungjawabkan hasil dari keputusan yang tindakan untuk diambil. Nah, lalu pada poin kelima adalah tentang apakah terdapat konflik antara ketua dan anggota dalam menerapkan pertanian berkelanjutan. Itu mendapatkan poin 1,47 yang menunjukkan rata-rata yang dominan tidak pernah itu terjadi konflik. Nah, karena mereka rutin mengadakan forum diskusi lalu pada poin kelima itu tentang apakah terdapat konflik antar ketua dan anggota dalam menerapkan pertanian berkelanjutan, itu mendapatkan angka 1,47 yang menunjukkan bahwa rata-rata yang dominan tidak pernah terjadi konflik. Nah, karena mereka rutin mengadakan forum diskusi untuk membahas kendala dan lain-lain dan memang tidak pernah terjadi konflik di antara ketua dan anggota. Namun juga pernah terdapat konflik di antara mereka. Hal ini biasanya karena perbedaan pendapat antara ketua dan anggota. Nah, yang selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kelembagaan di Desa Tani Steko cukup membantu usaha tani dengan skor 1,20 sampai 4,6 melalui penyediaan sarana produksi, alat pertanian, subsidi ternak, dan pelatihan bulanan. Namun, kepemimpinan masih lemah dengan skor 1,33 sampai 3,17 karena ketua kelompok belum mampu mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan. Solusi terbaik adalah pendekatan holistik yang memperkuat kelembagaan dan kepemimpinan untuk mencapai pertanian berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Segala kekurangan dan kesilapan kami minta maaf. Kami akhiri, terima kasih.